Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vigo Muhammad Dafa dari kelas malam A dengan NIM 2311514040. Di sini saya akan membacakan tentang analisis manfaat ekonomi pembangunan desa wisata Putri Mataram. Studi kasus Kampung Flori Sleman. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi teknik. Nah, di sini ada abstraknya sekilas. Putri Mataram yang didirikan oleh BUMDes di Triada Makmur, tidak dimakmur dengan dukungan dana pemerintah dan warga mengusung tema budaya kerajaan Mataram seluas 4,5 hektar, menyajikan nuansa tradisional dan nilai budaya kental, dan pengelolaan oleh warga sekitar. Dana pembangunan 5,1 miliar, 51% dari desa dan sebagian dari pemerintah. Nah, di sini saya akan merangkan kelayakan finansial Putri Mataram. Penelitian ini menganalisis manfaat dan biaya proyek pembangunan desa yang dimana wisata Putri Mataram ini menggunakan studi kelayakan finansial. Metodenya dengan metode studi kelayakan finansial NPF, IRR, Payback Period Method, perbandingan benefit cost ratio atau disebut BCR. Dan periode dan tingkat diskonnya juga perbandingan manfaat dan biaya selama 12 tahunnya ialah dengan diskon rate 12,97%. Nah, di sini hasil utama investasi menguntungkan yang dari penelitian diperoleh hasil menunjukkan kelayakan usaha Putri Mataram itu sebesar 2,18 M, yaitu nilai bersih positif investasi layak atau NPV, dan 24% IRR. Tingkat pengembalian internalnya melebihi biaya modal. Payback periodnya ada modal kembali jangka waktu singkatnya selama 6 tahun 1 bulan. BCR itu yang manfaat lebih besar dari biaya. Nah, secara keseluruhan proyek pembangunan desa wisata Puri Mataram ini telah memenuhi kelayakan usaha. Nah, di sini latar belakang potensi pariwisata Yogyakarta, yang dimana Yogyakarta dengan kekayaan budayanya yang kita tahu dan alamnya pun adalah sektor strategis ekonomi Indonesia. Peningkatan kunjungan wisatawan pun kan banyak menunjukkan kayak peran signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, di sini rumusan masalahnya, yang dimana pertanyaan kunci dalam analisis ini kelayakan finansial desa wisata Putri Mataram. 1. Kelayakan NPV. Apakah pembangunan desa wisata Putri Mataram layak secara finansial berdasarkan analisis net present value? Yang kedua, tingkat kelayakan IRR. Bagaimana tingkat kelayakan investasi pembangunan desa wisata tersebut jika ditinjau dari nilai internal rate return IRR. Yang ketiga, durasi payback period, yang dimana memerlukan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awal atau payback period dari pembangunan desa wisata Putri Mataram. Diadakan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif kelayakan dan dampak ekonomi kepada desa wisata Putri Mataram. Yang pertama, mengetahui kelayakan finansial berdasarkan NPV-nya. Yang kedua, menganalisis tingkat pengembalian investasi IRR. Yang ketiga, menghitung payback period. Yang keempat, mengevaluasi perbandingan manfaat dan biaya BCR. Yang kelima, memahami dampak ekonomi terhadap masyarakat dan kelanjutan di desanya. Nah, di sini juga ada manfaat penelitian yang dimana penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Nah, salah satu manfaat teoritis itu seperti menambah referensi ilmiah, analisis kelayakan finansial, kontribusi akademik, pengembangan ekonomi pariwisata berbasis masyarakat. Manfaatnya pun ada beberapa, yaitu bagi pemerintah desa atau BUMDes dasar pertimbangan pengembangan dan pengelolaan wisata. Yang kedua, bagi masyarakat gambaran potensi manfaat ekonomi dari keterlibatan. Yang ketiga, bagi pengelola wisata
acuan evaluasi investasi dan perbaikan finansial. Metode penelitian pendekatan kuantitatif deskriptif untuk analisis kelayakan finansial yang lokasi dan pendekatan, yang dimana penelitian ini di Desa Tridadi, Sleman. Pendekatan kuantitatif deskriptif data numerik tersedia. Totalnya sampai sekitar 40 responden untuk menganalisis dampak ekonomi dan persepsi. Pengumpulan datanya yaitu observasi sebagai berikut tuh kayak observasi, dokumentasi, dan metode sampling untuk data primer populasi meliputi pengelola, pelaku usaha, wisatawan, dan warga sekitar. Kesimpulan dari jurnal tersebut, Putri Mataram Layak Investasi itu berdasarkan analisisnya, pembangunan desa wisata Putri Mataram Kampung Flori itu sangat layak secara finansial. Yang pertama itu NPV-nya positif, nilai NPV pun sebesar 180,078,90 NPV berbanding 0, mengindikasikan kelayakannya. Yang kedua, IRR-nya pun sangat unggul, yang dimana IRR itu sebesar 24%, lebih besar dari diskon rate 12,97, itu menunjukkan keuntungannya lebih jauh dan lebih signifikan. Payback period, yang dimana pengembalian dana investasi ini dalam 6 tahun satu bulan itu lebih cepat dari sebelumnya ya, yang dimana dari umur ekonomis proyek. Dan yang keempat tuh BCR menguntungkan. BCR itu sebesar 1,19 banding 1, menegaskan manfaat lebih besar dari biaya. Jadi manfaatnya lebih banyak dan mungkin lebih besar dari biaya. Proyek ini direkomendasikan untuk dilaksanakan dan dikembangkan lebih lanjut. Ya, itulah cukup sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.